Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak sekali memberikan kepada kita semua nikmat. Salah satu nikmat yang patut kita syukuri pada pagi hari ini adalah nikmat sehat. Hari ini Minggu tanggal 25 Juli tahun 2021. Suasana di Kota Cirebon sangat cerah. Sebagian dari masyarakat kita kemudian memanfaatkan pagi hari ini untuk berolahraga. Tentunya mereka ingin memiliki badan yang sehat dan memiliki kekebalan badan yang bagus, apalagi di saat kita menghadapi situasi pandemi yang belum berakhir. Saat ini kami berada di lingkungan komplek penitipan anak atau daycare Raudatus Salam yang merupakan salah satu unit pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan Al-Ahya Raudatus Salam. Pada kesempatan yang mulia ini, kami ingin menyampaikan sebuah pesan tentang keselamatan kepada khususnya guru-guru, kepala sekolah, penjaga sekolah, atau siapapun pihak-pihak yang berkepentingan dengan Sekolah Dasar Islam Terpadu Alif Mardiah. Kami dari pihak yayasan sudah memiliki target yang jelas berkaitan dengan masalah keselamatan di sekolah. Kami ingin siapapun yang datang ke sekolah, guru, murid, orang tua, ataupun pihak-pihak yang berkepentingan mempunyai kondisi yang sama saat pulang dari sekolah. Target ini kami yakin sudah dipahami semua oleh para guru, kepala sekolah, termasuk tentunya orang tua murid. Seperti apa sebenarnya maksudnya kondisi yang sama saat datang dan pulang? Contoh sederhana saja, murid-murid kita, anak-anak kita yang kita cintai datang ke sekolah dengan baju yang bersih, dengan badan yang sehat. Kemudian tanpa disadari, siapapun juga tidak menginginkannya, terpeleset di kamar mandi. Akibatnya apa? Tangannya keseleo misalnya. Siang atau sore harinya anak kita pulang ke rumah dalam kondisi tangannya yang sudah tidak normal lagi akibat jatuh terpeleset di kamar mandi. Ini adalah kondisi yang sangat tidak kita inginkan. Kita ingin murid datang ke sekolah dalam keadaan selamat, tidak ada satu luka atau cacat apapun. Kita ingin anak kita pulang ke rumah juga dengan kondisi yang sama. Demikian juga orang tua yang biasa mengantar anaknya ke sekolah. Saat
memutar mobilnya atau memutar motor di depan sekolah tidak terjadi kecelakaan, sehingga orang tua anak-anak bisa pulang ke rumah juga dengan kondisi sehat walafiat. Itu adalah sebuah target sederhana dari kami selaku pengelola sekolah. Walaupun target itu kelihatannya sederhana, namun ini semua perlu kerjasama dari semua pihak, khususnya dari guru-guru yang sehari-harinya terlibat di dalam proses belajar mengajar. Satu hal yang sangat penting sekali bagi guru-guru untuk dipahami adalah melaporkan dengan segera apabila terjadi peristiwa yang berkaitan dengan keselamatan di sekolah. Misalnya kecelakaan di sekolah. Misalnya anak-anak terkena musibah, terpleset di sekolah, jatuh di sekolah. Anak-anak sakit di sekolah. Kejadian-kejadian itu harus segera dilaporkan kepada kepala sekolah. Kepala sekolah nanti juga akan melaporkannya pada kami, pihak yayasan, sesegera mungkin. Tujuannya adalah agar supaya akibat dari kejadian itu bisa segera teratasi, bisa segera ditangani. Contohlah misalnya kita kembali kepada anak yang terpeleset di kamar mandi tadi. Apabila mengetahui, seorang guru segera melaporkan kepada kepala sekolah. Segera menginformasikan kepada teman guru yang lainnya agar supaya misalnya membantu menolong anak tersebut. Guru juga harus bisa memastikan bagaimana kondisi anak tersebut. Karena itu, di dalam melaporkan kepada kepala sekolah yang nantinya juga kepada pihak yayasan, laporan itu haruslah jelas. Kejadiannya seperti apa, kapan, di mana, bagaimana kondisi anak itu, pertolongan apa yang sudah diberikan saat itu, sehingga kemudian kepala sekolah atau pihak yayasan bisa mengambil langkah cepat untuk membantu mengatasi keadaan tersebut. Kalau kita belajar tentang cedera, bisa jadi saat itu anak yang terpeleset di kamar mandi merasa sehat. Namun demikian, kita semua harus memastikan bahwa kesehatan itu akan bisa berlanjut sampai anak itu pulang, bahkan bisa sampai berlanjut keesokan harinya dan seterusnya. Karena itu, kalau memang dibutuhkan bantuan dokter, ya segera kita bawa ke dokter. Kalau memang perlu bantuan orang tua, segera kita antar ke orang tuanya. Jangan sampai misalnya seorang anak jatuh di kamar mandi, terpleset, bajunya basah. Guru yang mengetahui itu tidak melapor sama sekali. Memang anak tersebut kelihatannya sehat-sehat saja saat mengikuti pelajaran di sekolah dari pagi sampai siang atau bahkan sore hari. Tapi tanpa disadari, malamnya anak tersebut demam. Ini bisa jadi karena anak tersebut memakai baju yang basah dan tidak diganti saat sekolah. Karena itu mestinya
Guru yang mengetahui segera melapor pada kepala sekolah, kemudian anak mungkin diantar pulang untuk ganti baju. Kalau emang diperlukan istirahat di rumah, sebaiknya istirahat dulu di rumah. Jadi sebuah langkah cepat untuk melaporkan kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keselamatan, kesehatan itu adalah sangat-sangat penting. Kita tidak boleh mengabaikan masalah pelaporan. Kita tidak boleh menyepelekan masalah pelaporan. Kami dari pihak yayasan berkomitmen selalu mengulang-ulang pesan ini pada para guru. Karena bagaimanapun anak-anak di sekolah tanggung jawab utamanya, keselamatannya, kesehatannya adalah ada pada guru yang mengajar di sekolah. Karena itu sekali lagi kami betul-betul perlu perhatian yang serius dari guru-guru agar supaya Sekolah Dasar Islam Terpadu Alif Mardiyah ini benar-benar menjadi sekolah yang aman dan sehat buat siapapun itu yang ada di sekolah. Dengan melaporkan kejadian yang berkaitan dengan masalah keselamatan kesehatan, sebenarnya para guru sudah banyak membantu banyak hal. Yang pertama yang jelas mencegah kejadian kecelakaan berikutnya. Karena kalau tidak ada laporan kepala sekolah, tidak ada laporan ke pihak yayasan, maka tidak ada lagi tindakan-tindakan yang kita lakukan untuk mengamankan perilaku yang tidak aman atau kondisi yang tidak aman. Jadi yang pertama, saya ulang lagi, dengan melaporkan segera adanya kejadian yang berkaitan dengan keselamatan, itu akan mencegah terjadinya kecelakaan yang berikutnya. Kemudian yang kedua, guru-guru akan membantu pihak yayasan, khususnya pihak sekolah, untuk menghemat dana. Karena apa? Kecelakaan kalau itu dibiarkan terus-menerus tanpa ada laporan, semakin hari semakin berat, tentunya ada kemungkinan akan banyak sekali biaya yang kita keluarkan. Tentunya lebih bagus biaya ini dipakai misalnya untuk meningkatkan fasilitas pendidikan dan menambah kesejahteraan para guru. Kemudian yang ketiga, dengan pelaporan kejadian keselamatan yang benar, maka semangat kerja tim dan produktivitas di sekolah akan meningkat. Karena pihak sekolah maupun pihak yayasan tidak terlalu banyak juga berpikir untuk terus-menerus menghabiskan waktunya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dalam hal keselamatan dan kesehatan. Kami juga minta pada guru-guru untuk segera melaporkan kalau melihat tindakan-tindakan siapapun itu, sesama guru, murid, orang tua yang tidak aman. Segera laporkan, maka kita bisa melakukan tindakan intervensi dengan segera. Kondisi-kondisi yang tidak aman juga perlu dilaporkan. Misalnya meja kursi yang hampir patah, kita sudah tahu itu, dan itu akan membahayakan murid-murid kita. Segera laporkan, nanti pihak sekolah, pihak yayasan akan segera mengganti dan memperbaiki kursi-kursi tersebut.
melihat kondisi tangga yang naik ke lantai 2 licin misalnya, segera laporkan ya, agar supaya itu bisa segera dipel, atau kalau mungkin perlu kita ganti ubinnya, segera. Jadi banyak sekali kondisi-kondisi yang tidak aman, perilaku-perilaku yang tidak aman, yang sering juga kita lihat anak-anak naik tangga dengan semangatnya berlari-lari, turun tangga dengan semangatnya berlari-lari. Ini juga perlu kita segera ambil tindakan. Kita ajari anak-anak bagaimana naik turun tangga yang benar. Ya, karena itu sekali lagi pada pagi hari ini mohon benar-benar digarisbawahi, melaporkan kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan itu menjadi sangat penting. Kami dari pihak yayasan tidak akan ragu-ragu untuk mengambil tindakan disiplin yang tegas terhadap para guru yang memang sengaja menyembunyikan adanya kejadian-kejadian itu. Karena apa? Tanpa kerjasama guru yang baik, sangat mustahil akan menjadikan SDIT Alif Mardiyah menjadi sebuah sekolah yang aman dan sehat. Demikian pesan dari kami pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya komitmen kita ini tentang keselamatan dan kesehatan di sekolah dijaga oleh Allah, ada di dalam hati dan pikiran kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.